Ada seseorang, kalau belum pernah dengar namanya, perlu diketahui namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini sebagian besar ulama mengatakan kalau ada manusia yang paling rugi di dunia, orang ini. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Seseorang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW di Mekah. Sahabatnya Nabi. Tapi dia juga bersahabat, dia tokoh Quraisy ya. Dia juga bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Di Mekah dulu itu ada satu komplek perumahan. Di zaman Nabi SAW itu komplek para pejabatnya Mekah. Tokoh-tokoh masyarakatnya. Nabi SAW tinggal di situ karena rumah yang paling besar itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pengusaha Mekah kan. Nabi menikah maka Nabi tinggal di situ. Tetangganya Nabi itu semua Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Maka Nabi SAW pernah diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'aid untuk makan siang. Nabi SAW datang. Setelah beliau jadi Nabi gitu. Sebelum makan, Nabi SAW bilang, wahai Uqbah. Waktu dia bilang, silakan makan hai Muhammad. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya berharap kebaikan untukmu. Saya akan makan makananmu ini kalau kau syahadat. Kau masuk Islam. Maka dia bilang, sudahlah Muhammad, ini undangan makan. Kata Nabi SAW, itu permintaan seorang sahabat pada sahabatnya. Saya ingin kebaikan untukmu. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid syahadat. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Maka Nabi SAW senang, ini tokoh Mekah. Makanlah Nabi SAW sama dia. Rupanya Uqbah ini punya persahabatan sama Umayyah bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman perlu tahu, inilah satu-satunya orang yang Nabi bunuh. Nabi itu tidak pernah bunuh orang. Itu pun bukan bunuh secara langsung ya. Kalau pernah dengar sabda Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Satu-satunya yang terbunuh di tangan Nabi itu ini. Namanya Ubay bin Khalaf. Dia dulu di Mekah, saya sedikit tambahkan kisah ini dulu. Ubay bin Khalaf ini di Mekah selalu lihatkan kudanya pada Nabi. Lalu dia bilang, hai Muhammad, satu waktu nanti saya akan bunuh kau dengan kuda ini. Maka kata Nabi SAW, insya Allah saya akan membunuhmu nanti. Sudah selesai di Mekah itu. Pas terjadi perang Uhud, di perang Uhud, Ubay bin Khalaf ikut. Dan waktu muslimin terpukul mundur ke gunung Uhud karena 43 pemanah Nabi terbunuh, ya kemudian 50 pemanah Nabi terbunuh, 43 di kancah peperangan, 7-nya di atas gunung pemanah. Ini kisahnya panjang tapi jelas terbunuh, pasukan muslimin terpukul mundur. Maka pada saat itu Ubay bin Khalaf ini yang teriak-teriak kepada pasukan Quraisy, ayo kita habisin muslimin, bunuh saja mereka. Maka Nabi SAW bilang kepada Ali radhiyallahu anhu, berikan kepada saya sebuah lembing, tombak kecil gitu. Maka kata Ali, maka Nabi SAW mundur, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Nah Ubay bin Khalaf ini teman-teman dari kepala sampai kaki semuanya besi. Yang ada celah itu cuma di lehernya dia, penyambung pemisah antara topi besi yang dia pakai dengan baju besinya. Itu ada cedak kecil sekali. Itu yang bisa ditebas kalau mau dibunuh dia. Selebihnya semua besi, nggak mungkin bisa. Dengan bola matanya saja. Maka Nabi SAW melempar lembing itu, subhanallah, kena dan menggores ya sedikit bagian leher yang terbuka itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mundur dan melempar lembing tersebut saking kuatnya sampai kami semua terpental. Lalu kemudian jatuhlah Ubay ibn Khalaf ini. Begitu dia jatuh, dia mengatakan, sungguh Muhammad telah membunuhku. Orang-orang sekitarnya datang. Kemudian melihat, nggak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang, kalau Muhammad meludahi saya sekarang mungkin saya akan mati. Ringkas cerita, dia pulang ke Mekah, subhanallah betul-betul dia sakit gara-gara sobekan kecil itu. Dan membusuk, akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak dengan seseorang yang telah dibunuh oleh nabinya. Nah ini satu-satunya orang yang Nabi bunuh nih, Ubay bin Khalaf. Itu pun bunuhnya bukan secara langsung, tapi tadi seperti saya ceritakan. Nah Ubay bin Khalaf ini, kita kembali ke kisah kita tadi, bersahabat sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka waktu dia dengar Uqbah syahadat, dia bilang, hai Uqbah, kau sudah masuk ke agama Muhammad? Dia bilang, dia sahabat saya, dia ajak saya, katanya kebaikan. Kata Ubay bin Khalaf ini, kebetulan dia punya persahabatan juga sama Uqbah, dan dia punya bisnis besar sama Uqbah ini. Maka dia bilang, kalau seandainya kau tidak keluar dari agama Muhammad, saya putuskan persahabatan dan saya putuskan juga bisnis kita. Maka kata dia, baiklah, saya akan kufur. Dia bilang, tidak cukup, kau harus datang ucapkan perkataan kekufuranmu dengan Muhammad di depan orang-orang di dekat Ka'bah dan ludahi mukanya Muhammad. Maka apa yang terjadi? Uqbah lakukan. Dia pergi bertemu dengan Nabi, Nabi lagi tawaf di Ka'bah, kemudian dia datang, dia mengatakan, hai Muhammad,
sungguh saya keluar dari agamamu. Itu saya ucapkan hanya karena saya mau kamu menjadi tamu saya. Lalu dia ludahi muka Nabi SAW. Apa yang terjadi? Di saat itu Jibril datang membawa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur. Ayat ini teman-teman semua orang bisa baca tentunya ya. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Bunyinya ayat 27-nya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah nanti orang zalim itu, siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ayat ini turun khusus buat dia. Nanti orang yang zalim itu kata Allah akan menggigit tangannya di hari kiamat nanti sambil dia mengatakan, sungguh ya, coba seandainya dulu aku mengikuti tuntunan Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak keluar dari Islam sudah syahadat. Ayat 27, ayat 28-nya, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya enggak jadikan si fulan sebagai sahabat saya. Maksudnya Ubay bin Khalaf. Lalu Allah gambarkan di ayat 29-nya, laqad adallani anidz-dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan yang benar, dan ketahuilah syaitan itu sangat menipu manusia. Itu penyesalan. Uqbah bin Abi Mu'aid turun padanya ayat ini sementara dia masih hidup, subhanallah, tapi tidak bermanfaat bagi dia. Allah sudah cap dia akan menjadi orang yang kufur karena dia telah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tentu banyak sekali ya, seperti kasus penyesalan Fir'aun ya, pada saat Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah. Nanti setelah dia tenggelam, sudah mulai masuk air banyak di mulutnya, baru dia mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya telah beriman kepada Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Allah gambarkan dalam Al-Quran itu ya, dalam surah Yunus surah nomor 10 itu Allah gambarkan tentang bagaimana keadaan Fir'aun di ayat 90-nya sampai 92. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aunu wa junuduhu wa bagyan wa adwa. Dan kami lewatkan Bani Israel bersama Musa dari Laut Merah. Lalu Fir'aun datang ingin menindas mereka dengan bala tentaranya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan pada saat sudah ditenggelamkan, Allah selamatkan Bani Israel sama Nabi Musa, Fir'aun datang di tengah-tengah laut, lalu Allah turunkan air itu. Pada saat dia sudah mulai tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada yang telah diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu ayat 91-nya Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mau beriman setelah dulu sebelumnya kau buat kerusakan ya, dan kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Ayat 93-nya ini mukjizat yang luar biasa. Sampai hari ini teman-teman masih bisa lihat mukjizat itu. Detik ini pun atau setelah bubar ini pun teman-teman ketik di Google bisa lihat mukjizat ini. Allah bilang, al-yawm fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Hari ini kami selamatkan badanmu. Badan itu maksudnya dari rambut sampai kaki, kuku kaki. Kami selamatkan semua agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi sayang sekali banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Subhanallah, saya bilang tadi kalau teman-teman pulang, kalau teman-teman ketik di Google saja mumi Fir'aun atau peninggalan Fir'aun, kelihatan semua. Dan sampai sekarang masih bisa nampak mukanya, cuma menggeriput saja. 3000 tahun yang lalu ini ceritanya, Allah sudah gambarkan. Dan saya pernah bimbing umrah dengan travel kami, umrah plus Mesir, kami ke Mesir, dan saya masuk ke museumnya itu bersama jemaah. Ada satu jemaah tanya, Ustaz, ini Fir'aun itu yang mengaku Tuhan? Saya bilang iya, Allah kekalkan sekarang, dan ini Allah benarkan dalam surah Yunus. Tapi penyesalan dia sudah tidak ada gunanya lagi. Nanti dia akan menyesal sekali. Dan kata Nabi SAW, Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana saya memenuhkan mulutnya Fir'aun dengan pasirnya atau tanahnya Laut Merah, agar dia tidak mengatakan, ya Tuhanku ampunilah aku. Karena jangan sampai dia kena rahmatnya Allah. Jibril pun tidak ingin dia beriman. Jadi penyesalan yang luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya. Begitu juga teman-teman sekalian, orang yang banyak menunda-nunda untuk beramal soleh, seperti sedekah, sholat, dan yang lainnya. Ini semua teman-teman akan menjadi penyesalan. Perhatikan dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63.
Allah menceritakan dua ayat terakhirnya 10 dan 11. Allah bilang, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Dan segera infakkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kami rezekikan kepada kalian, bantukan kepada orang-orang sebelum datang waktu nanti di mana pada saat mati datang kepada seseorang dari kalian, baru dia mengatakan, ya Allah, terlambatkan sesaat umurku, ajalku, kematianku, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa mengeluarkannya, dan aku termasuk orang-orang saleh. Itu ayat 10-nya. Ayat 11-nya Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tapi ketahuilah Allah tidak akan pernah melambatkan ajal seseorang kalau sudah datang, dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Renungi baik-baik. Kata Nabi SAW kepada setiap muslim, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hai muslim, jadikan dirimu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang cuma sekedar lewat saja. Dalam riwayat lain beliau mengatakan juga sahih, sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir penat, lalu kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, setelah penatnya hilang kemudian dia pergi. Dunia ini untuk kita tunggangi meraih yang terbaik di akhirat sana, tapi bukan menjadi target utama setiap muslim. Sampai sebagian ulama salaf dari tabi'in, diantaranya Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri, rahimahumullah semua, mereka mengatakan hampir perkataan yang sama. Di antara statement mereka adalah, sungguh kami telah bertemu dengan kaum, maksudnya para sahabat Nabi, yang mereka tidak pernah merasa sedih sedikit pun kalau kehilangan dunia, tapi mereka akan menyesal seumur hidup mereka kalau kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Para sahabat Nabi itu lebih sedih kalau mereka kehilangan sholat berjamaah subuh di masjid daripada kehilangan bisnisnya yang sekian banyak. Juga Ibnu Umar mengatakan dalam nasihatnya berhubungan dengan hadis Bukhari ini, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kamu tiba pada pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Maksudnya segera ayo beramal. Wa min hayatika limautik, dan kehidupanmu sebelum engkau meninggal dunia. Juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi, kata Nabi SAW, iktanib khamsan qabla khamsin. Raih segera, maksimalkan segera 5 hal sebelum 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Orang kalau muda kesempatannya banyak, energinya masih banyak, idenya masih brilian. Jangan sia-siakan masa-masa muda itu. Jangan dipakai maksiat kepada Allah. Maksimalkan ibadah. Kemudian yang kedua, wasihhatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum kamu sakit. Kita kalau sudah sakit kita tahu bagaimana susahnya kita bergerak, demam, kita flu berat, susah. Sementara kita masih sehat, ayo maksimalkan ibadah, hadiri majelis ilmu, segera silaturahim keluarga, haji dan umrah. Jangan tunggu nanti sudah susah jalan baru kemudian mau pakai kursi roda setengah mati gitu. Kesempatan, masih ada kesempatan lakukan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Jadi maksimalkan bersedekah pada saat itu. Yang keempat, wa faraqika qabla syughlik, dan juga maksimalkan waktu kosongmu sebelum kau tersibukkan. Jadi waktu lowong itu teman-teman adalah nikmat Allah. Jangan sampai disia-siakan. Karena kata Nabi SAW, nikmatani maghmurun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan juga waktu lowong. Waktu lowong bukan untuk dihabiskan omong kosong. Baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, silaturahim keluarga, banyak bisa kita lakukan. Pecahkan permasalahan-permasalahan seseorang yang mungkin butuh bantuan. Kita sudah jelaskan beberapa jenis ibadah semalam itu, bagaimana memenuhi hajat seorang muslim. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat seorang muslim, satu hajat saja. Pandu jalan kemana, dia minta nasihat, dia minta bantuan, dia minta utang. Pandu, kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Itikaf di Masjid Nabawi luar biasa pahalanya. Tapi itu bisa bisa disaingi pahalanya dengan berbuat baik dengan seorang muslim. Juga kita masuk kepada perkataan sebagian salaf, ini penutupan dalam bahasan kita ya, bagaimana mereka memerintahkan atau mengajarkan kita jangan sampai menyesal nanti. Rabi'ah menasihati Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, dua-duanya ulama tabi'in. Innama anta ayyamu ma'dudah.
Hai Sofyan, ketahuilah kau ini hanya hari-hari yang dihitung. Umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Habis itu selesai. Kata beliau, فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْدُكَ. Kalau satu hari berlalu maka sudah hilang sebagian dari dirimu. وَيُوشِكُ إِذَا ذَهَبَ الْبَعْدُ أَنْ يَذْهَبَ الْكُلُّ وَأَنْتَ تَعْلَمْ فَعْمَلْ. Dan kalau sudah pergi sebagian dari hari-harimu, maka ketahuilah akan pergi juga semuanya. Oleh karena itu, mumpung kamu sekarang tahu dan engah sadar, beramallah. Teman-teman, tidak ada yang bisa menuntun kita untuk beramal kecuali diri kita sendiri. Ada syariat Allah SWT, ada ulama yang menyampaikan, tapi yang bisa membuat kita beramal cuma diri kita sendiri. Tidak mungkin kami ini sibuk datang ke rumah anda masing-masing, ketuk, ayo akhi sudah sholat, ayo ukhti belajar, ayo begini dan begitu, tidak mungkin. Kami cuma menyampaikan seperti ini. Penentuan ada di tangan kita semua masing-masing. Jadi hati-hati. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, jika waktu hanya dihabiskan pada hal-hal yang membuat lalai, sekedar melampiaskan syahwat, kemudian berangan-angan kosong atau batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur atau pada hal-hal yang sia-sia saja, maka sungguh kematian lebih layak baginya. Ada orang kadang-kadang kalau lagi libur, lagi cuti, dari pagi sampai malam tidur. Kenapa harus begini? Secara medis pun maksimal 8 jam. Kenapa nggak dipakai pada hal yang bermanfaat? Nanti kita menyesal itu. Coba dipakai pada hal yang bermanfaat, banyak sekali yang bermanfaat gitu kan. Walaupun itu sederhana di mata kita, berbuat hal-hal yang bermanfaat, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari manfaat ke manfaat yang lain.